kembali lagi bukan di Satrokori Official. Apa kabar kalian semua hari ini guys? Semoga di malam Jumat ini kalian selalu baik-baik saja, sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga malam Jumat ini bisa semakin berkesan dengan menonton Storytime #36. Nah, di Storytime #36 ini tentunya kami akan menyajikan, maksudnya tim-tim gue nih, dan gue akan menyajikan cerita-cerita Storytime yang jauh lebih horor dibandingkan cerita-cerita sebelumnya. Tapi guys, sebelum masuk ke cerita Storytime #36 ini, gue mau kalian semua pencet dulu tombol subscribe-nya, aktifin lonceng notifikasinya, dan komen kalau misalnya kalian suka video kayak gini. Gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke guys, thank you banget buat kalian semua udah mau pencet tombol subscribe-nya. Dan sekarang langsung aja kita bakal masuk ke Storytime #36 cerita yang pertama. Cerita yang pertama. Om Swastiastu, Kak Kori, kenalin aku Kirana, biasa dipanggil Ana. Swastiastu, Ana, Bel. Aku mau cerita pengalaman aku. Jadi waktu itu aku sendirian di rumah, mama papa aku lagi pergi, dan karena aku bosan jadinya aku nonton channelnya Kak Kori. Anjay. Beneran nih. Canda. Bohong begini. Ana Bel, ya Bel. Aku tertawa karena videonya Kak. Saya Nabel. Aku tahu karena videonya Kak Kori, dan pas jam 8 malam bel rumahku berbunyi. Aku pikir itu mama sama papa aku, jadi aku langsung ke depan dan buka pintu. Tapi pas aku buka pintu, aku melihat ada sosok orang tapi tanpa kepala. Dan badannya itu ada kayak goresan besar di dadanya, dan itu mengeluarkan darah. Tangannya berkuku panjang seperti akan mencekikku. Terus aku langsung lari dan bersembunyi di kamar. Karena aku sudah ngantuk pas itu, jadi aku ketiduran dalam ketakutan. Aku kebangun jam 1:30 subuh. Karena aku tidur posisinya miring, jadi aku masih bisa lihat di samping kasurku. Lalu pas aku diem, tiba-tiba aja ada sosok hitam, matanya merah, bertaring, dan ia tersenyum melihatku. Iya, senyumnya serem banget, dan itu kepalanya doang. Hah? Tanpa badan, kepala tanpa badan, ngeliatin aku, dan aku langsung nutup mata sambil teriak, "Ah, kepala hantu!" Seketika saat itu aku membuka mataku dan aku sudah tidak melihatnya lagi. Aku kembali berbaring dan merebahkan badanku. Tak disangka ternyata kepala itu telah tergantung di langit-langit kamarku, dan pada saat itu kepala itu tersenyum lagi serta meneteskan darah dari mulutnya. Sekali lagi aku berteriak dan aku pun pingsan. Aku tidak sadarkan diri sampai aku siuman dan ada papa mamaku di depan mataku. Aku langsung memeluk mamaku dan menceritakan hal tersebut padanya. Itu saja cerita dari aku, maaf kalau nggak serem. Nggak serem gigi lo, pesing, nggak serem no. Serem banget cok. Itu maksudnya kalau misalnya gue di posisi itu udah pasti ke ICU, udah bukan pingsan lagi itu. Thanks kau udah mau baca cerita aku, ya sama-sama. Tiba-tiba ada binatang nih. Apa ini pertanda? Kita lanjut ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua. Namaku Indah. Aku baru umur 11 tahun kak. Semoga ceritanya menarik. 11 tahun seumuran adik gue dong ya, si Diki. Jadi kisahnya dialami oleh mamaku setahun yang lalu. Saat itu aku tinggal di kontrakan bersama mamaku, tapi ayahku di Jakarta untuk bekerja. Nah, di pinggir kontrakan ada pohon belimbing yang lumayan serem sih. Di belakang dan di samping rumah juga ada kuburan. Serem banget rumah lu, tengah-tengah kuburan nih, di samping dan di belakang rumah ada kuburan. Berarti di kuburannya dong rumah lu. Ya udah, pokoknya begitulah ya. Setelah berapa hari sih masih baik-baik aja, belum ada apa-apa. Cuma saat itu ayahku itu lembur 2 minggu dan gak pulang. Karena dulu aku nggak bisa jauh dari ayah, jadi aku sakit demam dan nggak sembuh-sembuh padahal udah diperiksa. Setelah itu mamaku pun telepon ayah dan ayahku bilang, tanya aja sama Bapak D. Mungkin dia bisa bantu karena Bapak D adalah orang pintar atau yang bisa lihat hal-hal gaib gitu. Mungkin aja ada yang ganggu pikiran ayahku. Jadi mamaku nelpon dan katanya aku sakit karena diganggu oleh penunggu yang ada di pohon belimbing tersebut. Penunggunya itu adalah kuntilanak. Dan mamaku telepon kembali ayahku, dan ayahku pun segera pulang. Ayah bilang kepada mamaku untuk menebang pohon belimbing itu, dan mamaku pun setuju.
Serem gak sih kok kalau misalnya potong belimbing itu dipotong bukannya malah jadi tambah berabe ya masalahnya? Gak tau juga sih. Ayah minta izin terhadap pemilik kontrakan dan diizinkan. Penebangan pun berlangsung. Singkat cerita, ayahku memutuskan untuk berdagang saja di sekitaran kampungku agar dekat dengan rumah dan bisa mengawasi keluarga. Namun yang terjadi, di malam hari tepatnya pukul 01.13 ada yang menggedor pintu rumah. Keadaannya ayahku belum pulang dari begadang dan mamaku tidak membuka pintu tersebut. Setelah beberapa menit, ada wanita yang berteriak kencang sekali sampai membuat mamaku terbangun dan seramnya lagi kaki mamaku ditarik sampai terjatuh dari kasur. Mamaku membangunkanku tapi aku tidak bangun-bangun. Kebo sih. Mamaku ingin berbicara pun susah dan lebih parahnya lagi, tiba-tiba lampu mati dan ada kaki. Ada kaki yang bergantung di atas wajah mamaku. Aduh. Kaki itu berlumuran darah. Jadi di atas kepalanya ada kaki gitu. Iya anjing. Berarti dia ngelihat kelaminnya dong ya. Ya pokoknya begitulah ya. Pikiran saya jorok sekali ya. Oke. Kaki itu berlumuran darah dan di situ mamaku belum berani lihat ke atas. Dan saat dia sudah berani lagi, dia melihat lagi ke atas dan sekarang bukan hanya kaki saja yang bergelantungan, melainkan badan atau tubuh manusia. Entah siapa pemilik tubuh itu, kita pun nggak tahu. Tubuh itu bergantung di atas ibuku dan bagian tubuh itu penuh dengan darah. Bagian mukanya terus menatap ibuku dan perlahan dia mulai tertawa seram. Berarti kayak di atas tuh begini dong dia ya. Ih, aku gue nggak bayangin sih anjing. Mamaku pun berteriak dan setelah dia sadar, dia menenangkan diri dan membaca doa. Seketika lampu pun mulai menyala dan bagian-bagian tubuh itu pun hilang. Di pagi hari, mamaku menceritakan kepada ayahku dan... Oke, terima kasih kak. Wow, jadi ceritanya pas itu aja ya. Serem ya, berarti mungkin karena nebang pohon belimbingnya gak sih, makanya ada itunya penunggunya jadi pindah ke kamar lu. Tapi walaupun gak ditebang juga tetap diganggu ya. Serba salah anjing. Karena hantunya cewek tuh, makanya kita jadi serba salah. Coba hantunya cowok. Oke, sekarang kita lanjut ke cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga. Hai Kak Kori, namaku Bricia Alisca, dipanggil Alisca. Alisca atau Aliska, ya itulah pokoknya ya. Aku ada cerita horor ini baru kemarin semenjak ngirimin chat ini ke tim aku mungkin ya. Aku sama temanku panggil aja Anara. Bagus-bagus ya nama temen lu ya. Nama lu juga bagus. Ya udah deh. Kita habis sholat di masjid dan pulang dari masjid kita lewat rumah kosong. Di situ tuh kita lihat ada lilin yang ada di dekat pintu. Lalu kita dekati dan saat sampai rumah kita kaget karena melihat sosok hitam dengan mata merah keluar dari kegelapan rumah kosong itu. Tangan kami dipegang oleh tangannya yang hitam besar serta kukunya yang tajam seperti menancap di tangan kami kak. Tangan kita dipegang sehingga aku dan temanku tidak bisa melarikan diri dan kita pingsan di tempat. Sebelum aku pingsan, aku sempat melihat dia tersenyum dan memperlihatkan taring-taringnya yang tajam. Lalu saat kita bangun, kita kaget karena kita bangunnya di masjid, tapi keadaan masjidnya gelap banget. Saat aku melihat ke jendela, aku melihat ada orang yang ngeliatin kita dengan muka yang hancur, mata yang hitam, dan cowok badannya hancur juga. Anjir. Di situ aku teriak sampai temanku bangun dan di situ banyak warga yang berdatangan. Lalu ada ustadz yang doain kita. Saat sedang didoain, aku melihat sosok hitam itu lagi dan tiba-tiba sosok hitam itu hilang. Kata ustadz, kita diganggu karena kita memasuki rumah kosong itu. Dan sebenarnya rumah kosong itu tidak boleh dimasuki karena sebelumnya ada korban yang lebih parah dari aku dan teman aku. Sampai-sampai korban sebelum kita itu sempat koma hingga 2 bulan. Aku bangun di rumah kosong itu. Berarti aku belajar nih, jangan main-main deh rumah kosong lo masukin. Udah rumah yang ada orangnya aja deh. Tapi tidak maling ya. Ya udah, selalu deh. Mending gak usah masuk rumah deh kalau begitu deh. Sekarang kita lanjut ke cerita yang keempat. Cerita yang keempat sekaligus menutup storytime hashtag 36 kali ini ialah dari salah seorang followers aku juga namanya Kanza. Bagus nama followers gue ya, kayaknya nama gue aja jelek nih. Hai kak, selamat sore. Gimana nih kabarnya?
Baik nih teman-teman, semoga baik-baik aja ya. Iya teman-teman. Perkenalkan nama aku Kanza, salah satu fansnya Kak Kori. Anjay Kanza. Aku mau menceritakan sedikit cerita horor nih. Jadi waktu masa kecilku sekitar umur 4 atau 5 tahun, aku bisa dibilang mampu melihat makhluk tak kasat mata. Nah, suatu malam aku mendadak kejang-kejang gak tahu kenapa dan muntah darah. Aku langsung dilarikan ke rumah sakit, lalu kata dokter aku harus dirawat inap selama 5 hari. Hari pertama dan kedua berlalu di rumah sakit dan aku tidak kenapa-napa. Namun di hari ketiga, aku melihat sosok bayangan hitam besar dan matanya berlumuran darah yang ada di sebelahku. Sosok itu menyeringai dan membalikkan kepalanya 360 derajat, dan di posisi itu, ibuku sedang ada di kamar mandi. Ayahku juga termasuk tenaga kesehatan di rumah sakit itu. Jadi mungkin ayah sama ibunya lagi gak nemenin dia ya, ibunya di kamar mandi, entah itu ngapain, mungkin nenun kali di kamar mandi atau gimana, terus ayahnya kerja gitu, jadi dia sendirian. Cuma sama si sosok hantu yang memutarkan kepala 360 derajat ini aja. Aku sontak berteriak karena sosok bayangan itu mengeluarkan jari yang sangat tajam dan panjang sekali. Ibuku mendengar suara teriakanku, lalu ibuku bergegas ke ruanganku untuk memastikan apakah aku baik-baik saja. Lalu ibuku pun menenangkanku. Ibuku tidak berbicara banyak tentang masalah itu. Dan hari itu berlalu. Hari keempat, aku merasa tidak enak di bagian leherku. Aku langsung melihat ke atas dan benar saja. Aku melihat kali ini memang agak berbeda. Aku melihat ada anak-anak yang sedang menaiki pundakku. Aku sontak kaget dan aku ingin berteriak tapi gak bisa. Pada saat itu badanku sangat lemas dan di saat itu aku pun langsung pingsan. Lalu dokter bergegas mengecekku, tapi kata dokter itu tidak kenapa-napa. Hari kelima, itu saatnya aku kembali ke rumah. Aku melepas infusanku karena waktu itu posisiku masih diinfus. Dan waktu pelepasan infus, aku baik-baik saja sampai di rumahku. Pada saat aku di rumah, aku juga masih baik-baik saja. Baik-baik mulu nih, kapan setannya? Aku istirahat di kamar bersama ibuku, dan kejadian aneh tiba-tiba muncul lagi. Kenapa nih? Saat itu di pojok kamarku terdapat sosok wanita berpakaian merah, rambut panjang, dan wanita itu menghadapku. Dia sangat hancur dan dia perlahan berjalan ke arahku. Kakiku dipegang olehnya dan dia pun tertawa. Kebaya merah yang viral di Twitter nih. Ngajak lu, gini ayo ikutan gimmick sama gue anjing. Ayo threesome, gak bercanda. Aku berusaha tenang dan membangunkan ibuku. Setelah kejadian-kejadian tersebut, aku jadi bisa melihat ini dan itu. Oh, berarti sebelumnya buta loh. Canda-canda. Maksudnya bisa lihat hal goib dia. Aku dibawa ke salah satu rumah tua yang sudah lumayan rapuh. Bisa dibilang ke rumah Pak Kiai atau Ustadz. Di situ aku mulai disuruh tenang oleh Pak Kiai itu. Gimana tenang Pak? Ngeliat setan lu nyuruh tenang. Ngeliat duit tenang hidup lu. Ngeliat setan disuruh tenang, gak masuk akal nih Pak Kiai nih. Canda Pak Kiai. Pak Kiai itu mengambil sebuah gelas berisi air yang sudah dicampurkan dengan garam dan bunga melati kalau nggak salah. Air itu sudah dibasuh ke mataku dan setelah itu aku udah gak bisa lagi melihat sosok yang menyeramkan bagi aku dulu. Oh, jadi dia udah gak bisa lihat lagi setelah disiramin itu kali ya. Oke segitu dulu ceritanya Kak, maaf gak terlalu serem. Serem anjing, itu serem. Oke makasih Kak atas waktunya. Wow. Kalau menurut gue cerita kelima ini, cerita keempat ini cerita yang serem sih ya bagi gue dibandingkan cerita sebelumnya. Kalau menurut kalian di antara cerita 1, 2, 3, dan 4 cerita mana yang paling serem? Kalian bisa langsung komen di bawah. Dan juga untuk Storytime #36 cuma sampai di sini aja. Tapi sebelum menutup Storytime pada #36 kali ini, gue mau kalian pencet dulu tombol subscribe-nya, aktifin lonceng notifikasinya, serta komen kalau misalnya kalian suka konten-konten yang kayak gini. Dan juga jangan lupa juga buat kirim requestan kalian mau konten apa aja, dan juga cerita Storytime kalian ke email dan juga WhatsApp yang ada di bawah sini. Gue akan selalu menunggu WhatsAppan dan juga email dari kalian yang pasti nanti akan dihandle sama tim-tim gue. Sekali lagi thank you semua sudah mau nonton Storytime #36 sampai detik ini. Semoga malam kalian lebih berkesan dan hati-hati di pojok kamar kalian. Bye bye.